Oke, welcome back all students. Di video kali ini saya ingin menjelaskan ke rekan-rekan apa yang harus dilakukan pada saat UAS praktik nanti. Mari kita mulai yang pertama. Oke, jadi teman-teman kemarin kita mulai dari sini dulu mungkin ya. Isi dari makalah. Jadi teman-teman perlu memasukkan gambaran umum perusahaan, kemudian kebijakan akuntansi, atau juga keterangan-keterangan tambahan lain yang tentunya kebijakan terkait pencatatan keuangan atau terkait bisnis perusahaan tersebut perlu dijelaskan secara lebih detail sesuai dengan jenis industri masing-masing. Anda juga harus membuat daftar akun dan saldo awal. Mohon menggunakan uh, bahasa bahasa Indonesia semuanya. Kemudian dengan style Indonesia yaitu biasanya kalau disusun aset ya mulai dari aset lancar dulu hingga yang ke bawah-bawah yang tetap. Anda harus menyajikan mitra perusahaan, produk yang dijual, kemudian proses produksi, dan juga bill of material, dokumen transaksi, langkah-langkah dalam mengerjakan. Jadi di makalah ada, di bagian belakang ada cara mengerjakannya, tapi tolong cara pengerjaannya yang versi detail aja ya. Sajikan juga beberapa potongan laporan yang terjadi, begitu. Kemudian bukti sahih bahwa benar Anda melakukan penelitian. Mungkin buktinya berupa foto, boleh screenshot, bisa. Kamu teman-teman juga perlu memasukkan ya di dalam makalah itu tadi apa evaluasi Anda terhadap bisnis. Mungkin ada masukan-masukan yang perlu Anda berikan di akhir makalah. Kemudian juga kan Anda sudah menyusun makalah ini, menyusun proyek. Jika ada orang lain yang akan melakukan hal yang serupa, apa masukanmu untuk pembuatan proyek yang selanjutnya? Tentu Anda mengalami masalah, problem ketika mengerjakan proyek ini. Tentu Anda bisa memberikan saran ya sebagai seorang senior. Seperti itu, kemudian kalau untuk penulisan, oh ya, kalau laporan yang disajikan ini, apa saja laporan yang Anda anggap perlu begitu ya. Mungkin kalau perusahaan ini memang banyak menjual barang secara kredit, berarti Anda bisa sajikan laporan rekap piutang dan lain-lainnya. Kemudian untuk penulisan, tata cara penulisan teman-teman tinggal di sini ya, di bagian cover page diisi informasi nama Anda serta nama perusahaannya, juga nomor absen ya supaya memudahkan saya. Kemudian sapaan peneliti, profil dan foto peneliti, ada quote boleh. Kemudian daftar isi yang sudah otomatis ya, yang sudah rapi. Kemudian daftar gambar atau daftar tabel, footnote jika butuh. Kemudian berikan juga bookmark atau hyperlink. Misalnya Anda punya kemarin ya ada contoh jumlah di makalah nih ada jumlah piutang sebesar 2 juta. Nah, piutang 2 juta itu punyanya siapa? Ada data rinciannya, ternyata punya customer A dan B. Nah, itu dibuat mengarah begitu ya, saling terhubung. Kemudian silahkan berikan rujukan daftar pustaka. Ya masukkan satu atau dua lah buat Anda praktik juga ya, supaya bisa menyusun daftar pustaka secara otomatis. Desain tabel supaya nggak flat. Kalau tabelnya panjang, repeat terus ya, supaya setiap lembar itu ada kepala tabelnya. Jika Anda menyusun makalah dengan bahasa Indonesia, jika ada bahasa asing, maka perlu dicetak miring. Kemudian kalau ada penggunaan quote atau ungkapan langsung dari narasumber perlu dibuat bentuk quote, yaitu kutipan langsung yang cetak miring, biasanya ukurannya agak kecil dan lokasinya itu menjorok masuk di kiri kanan. Kemudian data dalam tabel ukurannya setingkat lebih kecil, berikan juga nomor halaman untuk penulisan Times New Roman dengan spasinya 1,15. Ukuran kertas 4, marginnya bisa menyesuaikan. Kemudian kalau untuk presentasi, jadi Anda akan buat PPT, Anda buatnya pakai apapun boleh ya, pokoknya nanti dikirimkan ke saya dalam bentuk harapan saya PDF aja ya, jadi supaya ukuran filenya nggak terlalu besar. Kemudian isi dari presentasi, jadi ini kita udah masuk ke sesi UAS ya.
Ini bagian UAS penilaiannya. Jadi bagian UAS ini Anda perlu menyajikan gambaran perusahaannya, tentang perusahaan itu perusahaan apa, lokasi, produknya apa, dijual di mana saja. Kemudian kalau proses produksi, ya secara ringkas saja ya, apa yang terjadi untuk memproduksi barang tersebut. Kemudian tunjukkan juga bill of material dari perusahaan. Kemudian rekan-rekan bisa memperagakan ya transaksi normal. Transaksi normal itu ketika beli bahan baku, produksi, dan juga menjual barang. Serta transaksi yang unik. Contoh transaksi unik kemarin, misalnya Anda punya aset tetap, kemudian aset tetapnya di sudah lebih, masa manfaatnya sudah habis. Akhirnya direvaluasi ulang, ya, dihitung kembali nilai bukunya. Atau mungkin juga ada penjualan aset tetap. Ya, itu nggak spesial-spesial banget sih ya. Cuma mungkin bisa memberikan Anda gambaran bentuk transaksi unik. Kemudian ketika misalnya perusahaannya kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya Grab atau Gojek, Shopee Food misalnya, atau memang jualan di marketplace, gimana ya hak dan kewajiban mereka sebagai dagang di situ, ya. Dan itu kan bisa dicatat di APSS ya. Menurut saya itu juga unik. Misalnya juga perusahaan investasi ke perusahaan lain. Jadi mereka sebagai investor, gimana caranya? Ada juga mungkin kalau perusahaan food and beverage, barangnya kan tidak tahan lama ya. Mungkin hari ini produksi ya untuk dijual hari ini. Bagaimana ketika hari tersebut barang-barangnya tidak habis? Tentu akan dilakukan sesuatu. Bagaimana pencatatannya di APSS. Kemudian Anda juga bisa menyajikan laporan ya. Laporan ini bisa stylenya setelah Anda memasukkan gambaran perusahaan, kemudian Anda tunjukkan laporan keuangan sementara untuk bulan akhir Mei, karena sekarang Juni ya, akhir Mei seperti ini. Kemudian ketika masukkan transaksi, Anda masukkan transaksi eh, untuk bulan Juni gitu. Itu juga boleh ya. Ini panduan dari saya, nggak wajib seperti ini juga ya. Kalau Anda bisa mengemas dengan cara yang berbeda, so it's okay. Penilaian kurang lebih seperti yang di layar ya. Saya langsung keep aja, langsung cepat. Jadi teman-teman nanti setelah Anda menyusun masalah selesai PPT, Anda sudah bikin video, teman-teman perlu memasukkan hasil kerja Anda. Informasi mungkin lengkap aja di sini ya. Jadi teman-teman perlu memasukkan pekerjaan. Lihat nih, silahkan drop satu folder pekerjaan Anda, isinya makalah. PPT ini bentuknya PDF ya. Nah, ini makalah bentuk PDF, PPT bentuknya PDF, supaya ukurannya nggak besar-besar. Backup file ABSS-nya, sama ada satu dokumen, satu yang biasanya Anda klik itu ya, Anda pilih yang ekstensinya .myo untuk dimasukkan dalam folder. Letakkan di Google Drive kelas masing-masing. Penamaan foldernya 2 digit nomor absen, mahasiswa yang awal ya, diurutin absen aja ya, yang nomor terkecil, kemudian sampai nomor yang terbesar. Sama nama lengkap. Contohnya seperti ini. Terus lihat ya di sini teman-teman perlu masukkan email salah satu anggota aja. Kemudian nomor nama anggota satu sekaligus nomor absennya dalam kurung. Nama anggota dua. Terus ini kalau beberapa kelompok kan ada yang 3 orang ya di sini kelompok nomor 3. Terus nama usahanya apa, jenis bisnisnya silakan dipilih. Jika tidak ada di sini, silakan tuliskan di bagian bawah. Terus Anda masukkan ya video presentasi Anda maksimal 20 menit aja. Sudah saya lihat, fokuslah pada hal-hal penting. Saya cuma mau intisari perusahaan itu apa sih? Barang dagangnya gimana? Saya nggak butuh tahu cara masak barang ini gimana. Kayaknya saya nggak butuh detail. Kalau Anda perlu menjelaskan, jelaskan secara ringkas aja ya. Karena kita punya deadline 20 menit. Ya, karena pakai video nggak bisa panjang-panjang. Terus setelah perusahaannya sudah, Anda bisa tunjukkan contoh ya laporan terakhir. Misalnya sampai 31 Mei laporan perusahaan itu seperti ini nih. Kemudian Anda tunjukkan sekarang perusahaan kondisinya punya stok barang begini, saldo awal begini. Tolong tidak dibaca satu-satu ya. Tolong teman-teman tidak, kalau sudah ditampilkan di layar, tidak perlu sampai dibaca. Kas 5 juta,
kasih bank ada 10 juta. Saya nggak mau lagi yang kayak gitu ya teman-teman ya. Fokus ke inti. Terus yang penting adalah di bagian berkaitan dengan ABSS ya, peragaan ke ABSS ya gimana? Ketika Anda transaksi beli bahan baku, melakukan produksi, menjual, serta transaksi-transaksi unik. Nah, untuk skenario-nya mungkin transaksi ketika beli, produksi, dan seterusnya itu yang terjadi pada bulan Juni. Nah, itu skenario yang saya tawarkan ya. Kemungkinan Anda membuat yang berbeda juga boleh. Nah, kemudian kemudian teman-teman bisa di video yang kedua ya, di video kedua Anda wajib, ini wajib. Bagi teman-teman yang tidak presentasi di kelas, itu wajib memasukkan video penjelasan lengkap. Bagi teman-teman yang sudah presentasi di kelas ya, Anda sudah presentasi langsung, nggak usah bikin ini ya, nggak usah bikin rekaman maksud saya. Nggak usah bikin rekaman apapun. Teman-teman, bagi teman-teman yang presentasi di video, jika ada hal-hal yang perlu Anda jelaskan, tapi belum tercover pada video presentasi yang UAS ini, bisa di video penjelasan lengkap. Ini ada tambahan lagi 20 menit untuk menjelaskan hal-hal lain yang kiranya Anda merasa perlu dijelaskan, yang tidak termasuk pada intisari yang saya minta ini, yang belum tercover dalam video yang di atas. Jadi ini ya space bagi Anda untuk menjelaskan yang perlu. Jika nggak ada, nggak diisi juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini nanti saya ilangin. Kemudian jika ada Anda pengen menyampaikan sesuatu ya silakan letakkan di bagian sini ya, apresiasi, saran, juga apapun nggak terkait saya ya, bukan terkait saya tapi terkait tidak hanya terkait saya. Kalau misalnya ada saran untuk saya boleh, untuk perkuliahan boleh. Kemudian jika ada sesuatu yang penting banget mau Anda sampaikan boleh dilakukan di sini. Ya, nggak tahu itu. Nanti saya edit ya formulirnya. Jadi teman-teman bisa masukkan apa yang mau Anda sampaikan. Kemudian itu tadi untuk memasukkan link video. Kalau untuk folder, folder pengerjaan Anda bisa di ini ya, kayak biasa. bit.ly/kelas Bu Imam. Nah, teman-teman cari kelasnya masing-masing, nanti di drop foldernya kurang lebih seperti ini. Nah, masukkan di kelas ya masing-masing. Kalau Anda lupa apa Google Form ini di mana, nanti ada linknya Anda bisa buka di sini. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Semoga terjelaskan semua ya apa yang mau saya sampaikan untuk UAS praktek Anda. Mohon maaf karena bertepatan dengan dengan akreditasi sehingga kita tidak bisa ketemu langsung. Dan nampaknya teman-teman juga belum selesai. Dan deadline untuk pengumpulan ini adalah minggu ke-17. Minggu ke-17 itu adalah deadline terakhir Anda harus mengumpulkan. Berarti logikanya di hari Sabtu ya. Oke, bolehlah sampai hari Sabtu, tepatnya jam 12 siang, ya 12 persis siang. Karena jadi hari Sabtu eh, jam 12 siang, yaitu kalau sekarang itu tanggal 15, tanggal 15, ini minggu ke-16 ya, minggu UAS praktek. Jadi minggu ke-17 ini minggu UAS teori. Jadi teman-teman tanggal 24 Juni jam 12 siang sudah wajib menyelesaikan, masukkan di Google Drive file-filenya, kemudian sudah bikin videonya di YouTube, kemudian sudah memasukkan em, di Google Form ya linknya. Nanti saya akan cut off di situ. Jadi nggak boleh terlambat karena di minggu tersebut biasanya saya sudah harus mengumpulkan nilai kejurusan. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang jika ada lagi hal yang belum terjelaskan dalam video ini, teman-teman bisa hubungi di grup kelas ya, di grup kelas yang kita, atau kalau ada kelas yang nggak punya grup khusus mata kuliah ini, silahkan kirim pertanyaannya ke komunikator untuk menyampaikan ke saya. Kali aja soalnya pertanyaannya sama kita. Oke, untuk semua file mohon seperti ini ya. Makalah bentuk PDF, nanti PPT mohon dibentuk PDF juga ya. Dan tidak lebih dari 5 GB. Karena storage saya juga penuh kayak gini. Oke, sekian dulu ya teman-teman penjelasan dari saya. Anda masih punya waktu untuk mengerjakan. Semoga sukses ya. Oke, terima kasih.